Halo guys, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Febrian Alfayed, NIM saya 250402027. Saya dari Prodi Manajemen Rombel 1.6. Oke, sebelum masuk ke materi, topik yang saya akan bahas ini yaitu mengenai monopoli. Tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke, langsung saja kita masuk. Definisi pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya sehingga menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Tidak ada pengganti yang mirip. Oke, lanjut. Yang slide selanjutnya itu ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli ada 5, yaitu yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya, atau non-substitutes, yang mirip. Ketiga, adanya hambatan atau rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya atau price maker. Yang kelima, sifat monopolinya menyebabkan perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Terdapat jumlah pembeli yang sangat banyak. Oke, lalu kita masuk ke faktor penyebab timbulnya monopoli, yaitu beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perusahaan monopoli timbul, diantaranya adalah penguasaan bahan mentah. Perusahaan menguasai sumber daya utama untuk produksi. Yang kedua itu hak paten. Menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang melalui peraturan pemerintah tanpa kepemilikan hak paten. Perusahaan ini lain tidak berhak menciptakan produk sejenis. Hambatan masuk, perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru. Salah satunya dengan menetapkan harga serendah mungkin untuk menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Lalu di sini ada contoh pasar monopoli di Indonesia. Contoh pasar monopoli di Indonesia adalah perusahaan negara seperti PLN Listrik, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi serta gas alam seperti Pertamina dan lainnya. Oke, berikutnya lanjut kita masuk ke pembahasan definisi dan jenis monopoli. Yang pertama yaitu definisi dan jenis monopoli. Monopoli undang-undang yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Jenis monopoli yang tidak dilarang. Monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya ada monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Lanjut yaitu adalah monopoli by license. Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Faktor penyebab dan kebijakan pemerintah. Oke, di sini faktor penyebabnya yang pertama itu adalah munculnya perusahaan monopoli. Pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Hak paten. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi anti monopoli dengan cara membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Lalu melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif dengan pengenaan pajak. Lalu kita pembahasan etika bisnis dan teori pendukung. Etika bisnis dan teori pendukung. Teori etika deontologis, yaitu pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan.
yang menekankan pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban, baik atau buruknya seseorang dalam berperilaku berdasarkan sesuai atau tidak perilaku orang tersebut dengan kewajibannya. Lalu, etika bisnis pada PT PLN. PT PLN adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional sebagai penjual tunggal tanpa barang pengganti. PLN termasuk jenis monopoli murni yang mampu menerapkan harga berapapun yang mereka hendaki. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia ditopang oleh koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Penguasaan oleh negara berarti kontrol agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat. Oke, kita masuk ke definisi dan jenis monopoli. Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Lalu jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang itu monopoli by law, monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Monopoli by nature, monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan tertentu. Monopoli by license, izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Contoh praktik monopoli itu contoh monopoli undang-undang kepada swasta, hak paten, hak cipta. Dan lanjut kita ke contoh hak merek seperti Microsoft Windows, HP dan Toyota. Contoh monopoli yang dipegang negara yaitu Bank Indonesia, PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. Lalu kita masuk ke faktor penyebab dan kebijakan pemerintah. Faktor penyebab timbulnya perusahaan monopoli itu pemberian hak monopoli oleh pemerintah, hak paten seperti contohnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi anti monopoli, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif dan terjadinya pengenaan pajak. Oke, lanjut kita masuk ke studi kasusnya. Studi kasus ini adalah etika bisnis PT PLN karakteristik monopoli PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni karena merupakan penjual atau produsen tunggal. Produk yang unik tanpa barang pengganti yang dekat, serta memiliki kemampuan menerapkan harga berapapun yang dikehendaki. Landasan hukum yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sumber daya alam dikuasai negara dan penggunaan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara berarti kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat. Perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN, BUMD, dan swasta untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Kita masuk ke teori etika. Di sini ada 3 teori. Teori etika deontologis, pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan, yang menekankan pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban, baik atau buruknya seseorang dalam berperilaku berdasarkan
sesuai atau tidaknya berperilaku orang tersebut dengan kewajibannya. Lalu teori teleologi, yaitu ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teleologi mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Lalu terakhir ada teori utilitarianisme, pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Sekian itu hasil dari pembahasan saya mengenai monopoli. Maaf jika ada pembahasan yang tidak bisa kalian pahami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seterusnya saya akan menutup hasil dari pembahasan monopoli. Saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.